Dan video ini dibuat ketika tiba-tiba langit menjadi hitam dan gelap gulita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu kembali dengan Kang Z. Ya, ternyata dari teman-teman ini banyak banget yang menanyakan, kenapa sih Gunung Lawu ini jalurnya tutup secara berjamaah? Dan tutupnya ini lama banget. Ya, ditutupnya 3 jalur utama atau jalur resmi di Gunung Lawu, jalur Candi Cetha, Cemoro Kandang, dan Cemoro Sewu. Ini memang lama banget. Untuk jalur Cemoro Sewu sendiri, surat resmi penutupannya ini kan terhitung sejak tanggal 18 Januari yang lalu. Menindaklanjuti dan memperhatikan surat administrasi KPH Lawu perihal waspada bencana pada area kawasan perhutani. Hasil koordinasi bersama BPPD Kabupaten Magetan, Dispar Kabupaten Magetan, Muspika Kecamatan Pelausan, dan relawan PGL. Untuk PGL sendiri ini maksudnya adalah pegiat Gunung Lawu, para relawan yang bernaung di Cemoro Sewu. Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Dalam rangka antisipasi cuaca ekstrim serta keamanan dan keselamatan para pendaki maupun masyarakat yang beraktivitas di Gunung Lawu, maka jalur pendakian melalui pintu masuk Cemoro Sewu ditutup sementara. Penutupan jalur pendakian Puncak Lawu via Cemoro Sewu diberlakukan terhitung mulai hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 pukul 17.00 WIB sampai dengan batas waktu yang belum bisa ditentukan. Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih. Sedangkan untuk 2 jalur lainnya yaitu Cemoro Kandang dan Candi Cetha, ini kan kalau tidak salah ditutupnya ini justru lebih dulu dari Cemoro Sewu ya. Perkiraan sekitar tanggal 15 Januari. Untuk alasannya sendiri sih katanya ada perubahan regulasi. Seperti pada saat saya mencoba komunikasi dengan Mas Budi AGL. Di situ Mas Budi menjelaskan ada perubahan regulasi dan kebetulan juga cuaca kurang bagus. Buat teman-teman yang belum paham siapakah Mas Budi ini, jadi Mas Budi ini adalah koordinator relawan jalur pendakian Gunung Lawu Jawa Tengah, khususnya untuk jalur Cemoro Kandang ya teman-teman. Nah, jadi sekalian ya. Jadi di sini saya kasih tahu dari 3 jalur resmi yang ada di Gunung Lawu sana ini kan terbagi menjadi 2 wilayah. Untuk jalur Cemoro Kandang dan Candi Cetha ini kan masuknya ke wilayah Jawa Tengah. Sedangkan untuk Cemoro Sewu ini masuknya ke area Jawa Timur. Untuk Jawa Tengah ini sendiri, ketika saya WA ke Mas Budi seperti yang saya bacakan tadi, menurut beliau ini karena ada perubahan regulasi. Saya sendiri kurang paham aturan apa dan manakah yang berubah. Tapi yang pasti beliau menjelaskan bahwa ada perubahan regulasi. Kalau menurut berita yang beredar sih katanya begini. Jadi kontrak kerjasama antara pengelola wisata Gunung Lawu dengan pihak perhutani ini sudah habis dan belum diperpanjang. Tapi kita sebagai warga pendaki tentunya kan punya pertanyaan ya. Kalau cuma untuk urusan kontrak kerjasama, kenapa kok sampai lama banget? Kan gitu. Sedangkan omset dari wisata ini kan cukup menggiurkan juga. Kemudian apakah mungkin ada permasalahan intern? Ya kita sama-sama tidak tahu. Kita doakan saja jika memang ada permasalahan intern, ada masalah intern, semoga masalah tersebut cepat terselesaikan sehingga 2 jalur tersebut seiring membaiknya cuaca di Gunung Lawu sana ini segera dibuka kembali. Sedangkan untuk jalur Cemoro Sewu, selain dari edaran yang sudah saya bacakan di depan tadi, saya juga iseng-iseng menanyakan hal tersebut kepada Mas Eko lewat WA. Dan jawabannya adalah belum pasti kapan jalur Cemoro Sewu ini akan dibuka kembali. Assalamualaikum Mas Eko, aku pengen tanya info Cemoro Sewu buka urung ya? Waalaikumsalam, masih tutup Mas. Piye to ki? Banyak yang nanya kapan buka teman-teman Ngawi. Rep jelasin juga bingung ngomongnya. Ben leren sik Mas gununge. Ujane ya cik deres. Betul. Nekat munggah malah evakuasi wae. Mesake relawane ya ben leren barang. Ini benar juga loh ya Mas Eko, karena memang relawan Gunung Lawu di akhir-akhir ini sering sekali evakuasi. Meskipun tidak ada insiden yang fatal,
Tapi kan banyak sekali insiden-insiden kecil yang terjadi. Seperti contoh ada pendaki yang sakit, kemudian ada juga pendaki yang mengalami hipotermia. Nah, ini di luar yang diketahui teman-teman ya. Sebenarnya di Gunung Lawu sana ini sering sekali terjadi insiden. Hanya saja itu tidak dipublikasikan. Karena apa? Karena kebanyakan media yang diangkat itu hanyalah insiden besar seperti pendaki hilang maupun pendaki meninggal. Sedangkan pendaki sakit maupun pendaki yang mengalami hipotermia yang harus juga dievakuasi oleh relawan ini tidak dipublikasikan. Semua jalur tutup, malah seneng aku mas. Saya mikirnya mungkin sudah ada penasehat yang mengarahkan. Karena kalau nekat buka, takutnya sesuatu akan terjadi. Sip. Dari sini saya menjadi ingat beberapa hari yang lalu ini ada yang komentar menanyakan. Pertama, dia ini menanyakan perihal tentang tutupnya Gunung Lawu. Kemudian dia ini juga menghubungkan dengan mimpi yang pernah saya bahas. Padahal mimpi itu tafsirnya ini saya larikan ke Gunung Merapi di Sumatera Barat sana loh. Yang erupsinya ini memakan korban sebanyak 24 pendaki. Tapi heran saya, penonton satu ini kok masih menanyakan hal itu kepada saya gitu loh. Bahkan dihubung-hubungkan dengan tutupnya Gunung Lawu ini. Ya saya sih bukan siapa-siapa ya teman-teman, saya juga tidak tahu apa-apa. Semuanya ini adalah bentuk doa. Doa saya buat teman-teman. Karena itulah ketika Gunung Lawu ini jalurnya ditutup bebarengan dengan ekstrimnya cuaca di Gunung Lawu sana, saya cukup bersyukur. Sehingga kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan ini dapat diminimalisir. Jangankan untuk pendaki yang statusnya ini melakukan pendakian lewat jalur resmi dan mereka ini melakukan registrasi. Sekalipun Gunung Lawu sekarang ini tutup, saya tetap mendoakan loh di video yang waktu itu. Sekalipun Gunung Lawu ini tutup, jalur resminya tutup, saya yakin dari jalur-jalur kecil saat ini masih ada yang melakukan pendakian ke Gunung Lawu. Dan kita doakan semoga mereka ini tetap dalam keadaan sehat. Diberikan keselamatan dari berangkat sampai pulang. Loh, pulang baik apa toh saya? Sekali lagi kalau menurut saya pribadi ya, dengan ditutupnya 3 jalur resmi di Gunung Lawu ini, jujur saya sangat bersyukur. Bersyukurnya saya ini bukan berarti saya kemudian girang, enggak. Hanya saja begini, dapat kita bayangkan, setiap kali Gunung Lawu ini terjadi cuaca ekstrim, pasti akan ada insiden yang terjadi di sana. Inilah yang membuat saya bersyukur atas ditutupnya 3 jalur resmi ini tadi. Dan kenyataannya tertib. Candi dan Cemoro Kandang ini diturang sekitar tanggal 12 Januari. Disusul penutupan jalur Cemoro Sewu yang resmi ditutup mulai tanggal 18 Januari. Di tanggal 19 Januarinya, 1 hari setelah Cemoro Sewu ditutup, cuaca Gunung Lawu ini benar-benar puncak ekstrim. Gunung Lawu yang biasanya dari tempat saya terlihat cukup indah untuk dilihat, pada hari itu sama sekali tidak terlihat. Gunung Lawu full tertutup kabut. Dan hujannya ini juga cukup intens banget. Pagi hari Gunung Lawu ini hujan. Jadi kalau kurang lebih sekitar jam 9 pagi, Gunung Lawu ini dilihat dari rumah terlihat hujan, deres banget, gelap. Jarak sebentar reda. Kemudian siang terjadi hujan lagi. Tahu-tahu sungai di samping rumah saya banjir, kiriman dari Gunung Lawu. Ya teman-teman, itulah tadi informasi yang dapat saya berikan tentang kondisi terkini Gunung Lawu. Baik tentang cuacanya maupun kondisi penutupan jalur pendakian. Semoga teman-teman semua yang saat ini sudah ngebet banget pengen melakukan pendakian ke Gunung Lawu dapat bersabar dulu dan dapat memaklumi. Di akhir kata, marilah kita berdoa semoga cuaca di Gunung Lawu sana ini segera membaik. Kemudian untuk para pendaki yang mungkin saat ini masih nekat melakukan pendakian lewat jalur-jalur yang non resmi, tetap diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Kangsi dari lereng Lawu Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.